Tanpa basa-basi yang panjang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan maksud dan tujuannya kepada Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam pertemuan pada Senin 13 November. Presiden Jokowi langsung ke inti masalah, yakni harapan bantuan Amerika Serikat untuk menyudahi konflik di Gaza, Palestina. Presiden Jokowi tiba di Gedung Putih Amerika Serikat pada Senin siang waktu Amerika Serikat. Terlihat Presiden Jokowi disambut langsung oleh Joe Biden begitu turun dari mobil kepresidenan. Bahkan Joe Biden menyambut hangat Jokowi dengan menggenggam tangannya di depan pintu Gedung Putih dan terus merangkul Jokowi hingga ke meja pertemuan. Pun Jokowi ditawari minum oleh Joe Biden. Jokowi pun memilih disajikan teh hangat untuk pertemuan tersebut. Sejumlah pers Amerika Serikat turut meliput pertemuan Joe Biden dan Jokowi. Di awal pertemuan, Joe Biden mengaku senang bisa menyambut Jokowi dengan hangat di Amerika Serikat. Apalagi kata Joe Biden, Jokowi juga telah memperlakukannya dengan baik saat mengikuti KTT G20 di Bali setahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Joe Biden mengangkat sejumlah isu seperti proyeksi energi baru terbarukan di Indonesia dan ketahanan maritim Indonesia. Pada poin pembicaraan, Joe Biden sama sekali tidak menyinggung soal konflik Israel-Palestina. Namun di saat bagian Jokowi berbicara, kepala negara RI itu hanya sedikit berbasa-basi. Jokowi mengatakan bahwa ia cukup senang dengan sejumlah kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup baik. Namun, kata Jokowi, saat ini ada yang jauh lebih penting, yakni terkait dengan agresi Israel di Gaza. Jokowi meminta kepada Joe Biden agar bisa mendorong adanya gencatan senjata di Gaza. Hal itu, kata Jokowi, semata-mata bertujuan untuk kemanusiaan. Joe Biden pun tampak kaget dengan pernyataan Jokowi. Joe Biden kemudian mengajak Jokowi untuk berbicara lebih lanjut. To launch in the highest possible level of cooperation. Hari ini kita meningkatkan hubungan kita ke tingkat tertinggi dengan berbicara mengenai kemitraan yang tertinggi. A comprehensive strategic partnership. Yaitu kemitraan strategis komprehensif. This will mark a new era between the relationships between the United States and Indonesia. Dan across ini the board, affecting everything. Dan ini menandai era baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam segala hal. It includes enhancing security cooperation, particularly maritime security. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerjasama kita dalam hal keamanan, khususnya keamanan laut. And it includes expanding our work together to build a secure and resilient supply chain. Dan khususnya adalah untuk termasuk di dalamnya dalam memperluas kerjasama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. It includes deepening our collaboration to combat the climate crisis. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. You know, I've told you this before, but Indonesia is a critical player, critical in the clean energy transition world. Saya sudah singgung hal ini sebelumnya bahwa Indonesia adalah pemain yang penting di dalam transisi energi bersih. And we're also going to continue to work with ASEAN to advance a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. And I want to thank you, and I mean it sincerely, I want to thank you for your leadership on ASEAN this year. I really do. Kami juga akan terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kepemimpinan Bapak di ASEAN tahun ini. As we mark nearly 75 years of cooperation between our nations, I'm of the view our partnership is stronger than it's ever been and going to even get stronger. Ketika kita memperingati hampir 75 tahun hubungan antara kedua negara kita, kemitraan kita makin kokoh. I'm looking forward to our conversation today and to our cooperation with APEC Summit in San Francisco later this week. Saya menantikan percakapan kita hari ini dan kerjasama kita di KTT APEC di San Francisco minggu ini. As we used to say in the place I worked a long time, the United States Senate, I yield the floor to my friend. Dan sebagaimana yang sering saya katakan ketika saya berada di Senat Amerika Serikat, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. It is an honor for me
to fulfill the invitation from President Biden to visit Washington, D.C. The U.S. is one of the most important partners for Indonesia, and we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. But most importantly, we have to give a real meaning to it. For Indonesia, economic cooperation is priority, including on supply chains issues. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the U.S. to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you, and as we met outside as you got out of the automobile, we had a very important discussion on climate. The Dan President said, I'm cold. ketika Bapak baru datang dan bisa menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin. I told him I could take care of that immediately. Dan saya mau cepat selesaikan hal itu. Welcome. Selamat datang, Pak. Thank you, President Biden. Thank you all so much. Okay, thank you everyone. In the neighborhood I was raised in, you live in a tough neighborhood. And you're handling it very well. We want to be your partners and to cooperate. We Asia and in the Middle East. Dan penting untuk memastikan komprehensif strategic partnership Indonesia dan Amerika Serikat bermanfaat bagi rakyat dan berkontribusi bagi kawasan dan bagi dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.